Kayu Agung adalah nama sebuah kecamatan yang berada di tenggara kota Palembang. Kecamatan ini berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Nama Kayu Agung pernah populer di masa lalu. Popularitas tersebut terkait dengan keberadaan para bandit yang memiliki reputasi kejahatan mendunia. Masyarakat menyebut mereka Duta Kayu Agung. Siapakah orang yang disebut Duta ini? Benarkah mereka adalah para penjahat yang memiliki reputasi mengagumkan sekaligus menakutkan? Nah, dalam edisi narasi kali ini, kami akan menyajikan kisah legendaris tentang Duta Kayu Agung. Kami juga akan menguak sisi lain yang jarang diungkap. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe and like agar channel ini terus tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Jika di Italia terkenal dengan mafia dan di Jepang terkenal dengan yakuza, maka di Indonesia terkenal dengan Duta Kayu Agung. Nama-nama ini bukanlah nama sembarangan. Mereka adalah nama dari sebuah organisasi kejahatan yang memiliki reputasi mengagumkan sekaligus menakutkan. Pada awal tahun 1960-an, istilah Duta Kayu Agung ini mulai mencuat karena banyak para penjahat di luar negeri yang ketika tertangkap didapati dokumen mereka menunjukkan berasal dari sebuah kecamatan di Ogan Komering Ilir, yakni Kayu Agung. Berbeda dengan organisasi kejahatan seperti mafia atau yakuza, Duta Kayu Agung justru beroperasi dan melakukan aksinya dalam kelompok atau sendiri-sendiri. Mereka memiliki target khusus saat mencari korban. Umumnya, para korban adalah para konglomerat atau orang-orang kaya yang memiliki relasi buruk dengan masyarakat. Singkatnya, karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh para Duta Kayu Agung ini memiliki kemiripan dengan tokoh populer dalam cerita rakyat Inggris, yakni Robin Hood. Keberpihakan para Duta Kayu Agung ini pada rakyat jelata dan permusuhannya terhadap penguasa adalah ciri-ciri awal yang tercatat dalam beberapa literatur. Dalam sebuah tesis yang ditulis oleh seorang sosiolog disampaikan bahwa aksi-aksi kejahatan yang dilakukan para Duta Kayu Agung ini merupakan cara mereka untuk memprotes resistensi dan negosiasi mereka atas perkembangan kapitalisme di sektor perdagangan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan khususnya Sumatera Selatan. Sedangkan orientasi tindakan mereka di luar negeri sepenuhnya terkait dengan tujuan nilai kehormatan, yakni harga diri, rasa malu, gengsi, dan status sosial, yang tentu saja juga dilatari akumulasi uang dan hasrat mengkonsumsi. Moralitas dan kebaikan hati bagi para Duta Kayu Agung ini dianggap sebagai privasi, sedangkan mencuri di luar negeri yang dianggap pilihan pekerjaan. Bagi kalangan pemerhati kriminal, keberadaan Duta Kayu Agung ini menjadi unik karena mereka sangat dihormati di kampungnya dan tak jarang pekerjaan itu diikuti oleh keluarga lain antar generasi. Menurut cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat, di masa lalu saat para duta ini kembali dari luar negeri dengan selamat dan berhasil, mereka akan mendirikan rumah baru, membeli kendaraan, membuka usaha dengan tujuan membantu orang lain.
Bahkan ada juga yang membantu mendirikan rumah ibadah. Kemudian para duta yang sudah berhenti beroperasi, ada yang menjadi guru, membuka toko, berdagang, bahkan ada yang dipilih menjadi kepala desa. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, kini keberadaan Duta Kayu Agung mulai memudar. Program pembangunan dan terbukanya lapangan kerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditambah ketatnya pengawasan aparat membuat para pemuda memilih meninggalkan pekerjaan sebagai duta. Selain faktor perubahan yang disebabkan pesatnya kemajuan zaman, pemerintah dan para tokoh masyarakat juga menginginkan predikat duta itu menghilang dari kehidupan mereka. Hal ini dilakukan demi harkat orang Kayu Agung baik dari sisi sosial dan sisi agama. Nah, demikianlah sekelumit kisah tentang legenda Duta Kayu Agung, para bandik legendaris dari Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Meskipun keberadaan mereka hanya sebatas cerita lama, namun yang pasti di masa lalu, Indonesia pernah memiliki kelompok kriminal yang ditakuti sampai ke mancanegara. Mereka layaknya seperti triad di Cina, Yakuza di Jepang, Yardis di Inggris, atau mafia di Italia. Kejahatan mereka sangat terorganisir, matang, dan rapi.